Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam, yaitu tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari istilah najis dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kotor dan diperintahkan oleh syariat untuk suci darinya dan menghilangkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya solat. Sedangkan Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitab Fikih Sunnahnya berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Seorang muslim yang berakal lagi baligh hendaknya memahami jenis-jenis najis yang dikategorikan sebagai najis dalam Islam. Hal ini disebabkan suci dari najis merupakan syarat sahnya solat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Kemudian, perlu diketahui bahwa sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam itu memang cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madhi, wadi, dan juga darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari membuang tinja kering dan beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjid." فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحرقوا على بوله سجلا من ماء. Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi SAW berkata, biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dan juga hadis ini juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah itu bisa dilakukan dengan cara dituangi air dan tidak harus memindahkan tanah tersebut dari tanah yang semula. Jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi, yaitu air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing seseorang. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya najis.
Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir rahimahullah meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya, lalu berwudu dan tidak perlu mandi. Selanjutnya jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah madhi. Yang dimaksud dengan madhi adalah cairan kental. Yaitu cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis, atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya sebelum berhubungan badan. Terkadang seseorang tidak merasakan saat keluar madhi dari kemaluannya. Dan juga madhi dapat keluar dari kaum laki-laki maupun perempuan. Hanya saja memang biasanya kaum perempuan itu lebih banyak mengeluarkan madhi dibanding kaum laki-laki. Kemudian berkaitan dengan hukum madhi, para ulama sepakat bahwa madhi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya. Kenapa demikian? Sebab madhi termasuk jenis najis yang sangat susah dihindari oleh seseorang. Adapun pendengar sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, dalil yang menyatakan najisnya madhi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Aliyin qal, kuntu rajulan madza'an. Wa kuntu astahi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fa amartu al-Miqdad al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi, tetapi aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madhi ini, ketahuilah bahwa air madhi adalah najis dan wajib dicuci. Hanya saja bisa ditoleransi jika air madhi itu hanya sedikit. Kenapa demikian? Karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus untuk dicuci. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh sebagian para ulama rahimahumullah. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya selain yang sudah dibahas yaitu madhi dan wadi, ada yang disebut dengan mani. Istilah lainnya adalah air sperma. Sebagian para ulama berpendapat bahwa air sperma atau mani hukumnya najis. Dan sebagian yang lain, dan ini merupakan pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa air sperma atau mani hukumnya suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah. Dan jika sudah mengering, maka hendaknya dikorek. Dan tentu ini jika misalnya air mani tersebut menempel di kain kita, di pakaian kita, seperti di sarung, atau di baju, ataupun di celana. Berkaitan dengan air sperma atau air mani, Al-Imam Ad-Daruqutni, Imam Abu Awana, dan Imam Al-Bazzar meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahu idza kana ratban. Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah kering, dan aku mencucinya jika masih basah. Demikianlah pembahasan beberapa jenis najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia.
Dan pembahasan-pembahasan jenis najis lainnya insya Allah akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.